Hai semuanya. Jadi sekarang kita gabut. Sekarang itu lagi ada di BTW kenalin nih teman aku, Acil. Hai. Ada Instagramnya di sini. Tering. Adinda Tasya _. Hai. Nah, jadi kita lagi gabut banget. Kita sekarang lagi staycation di Hotel Ciputra. Hotel Ciputra Jakarta. Setelah UTS kita jalan-jalan gitu bareng Ara juga. Ara ada di sana. Mana ya? Dia lagi tiduran. Oh, sorry. Oke, kita harus cerita deh. Iya, kira-kira ngapain ya yang seru? Atau mau cerita apa dong? Horor. Oh, iya bener. Itu lebih seru. Oh ya, jadi kita punya cerita horor guys. Jadi ini hotel kedua. Ketiga. Ketiga. Lu kan ada cerita di hotel pertama. Oh iya. Gue ada cerita di hotel kedua dan ini hotel yang ketiga. Tapi belum ada apa-apa kan di sini. Lu ngerasa ada yang aneh nggak? Gue ngerasa ada yang aneh sih. Jadi kita cerita yang ini dulu ya, yang Acil sama Aldo sama Ara gitu. Jadi selama kita staycation di hotel, jadi kita pindah-pindah gitu loh, nggak cuma di satu hotel doang. Nah, di masing-masing hotel itu beda-beda cerita horor gitu loh. Kayak kita sendiri nyaksiin, kita sendiri ngerasain gitu loh perbedaan dari masing-masing hotel dan kejanggalan. Ya udah, pokoknya ada hotel A, hotel B sama hotel C. Di hotel A dulu nih, Acil cerita. Awalnya tuh gue bertiga kan mau ke kamar. Terus tiba-tiba pas dari keluar liftnya itu ada suara teriak gitu cewek. Nah itu kayak mesti 50-50 gitu, itu suara orang atau suara apa gitu, tapi teriakannya tuh beda. Bukan kayak suara orang gitu. Bukan, teriaknya tuh kayak bener-bener ya tau lah kalau yang udah pernah denger. Tapi masalahnya gue belum pernah denger, Cil. Mungkin yang teman-teman di sini tapi ya waktu gue masih kecil, gue sempet denger yang kayak suara Mbak Kunti. Oh mbak, Ya, suaranya kayak gitu kan? suaranya gini. Suaranya tuh bukan hihi, bukan kek gitu. Emang iya? Iya. Kalau gue pernah. Tapi itu beneran, Cil. Emang iya? Posisinya rame, dan gue baru selesai ngomongin hantu kan. Terus tiba-tiba kayak lagi ngomongnya gini, iya suara hantu tuh kek bukan hihi, kan kalau misalnya di film-film hihi gitu kan. Iya. Tapi aslinya tuh kayak kek Iya. gitu. Kayak burung gitu nggak sih? Jatuhnya kayak burung. Iya. Dan kalau misalkan kalau dekat itu pelan, kalau jauh itu kenceng. Nah, di situ baru banget ngomongin gitu, baru banget selesai itu langsung ada suara kek gitu. Tapi suaranya kenceng, berarti kan jauh ya. Nah, dari situ langsung pada cabut seadanya semua udah lama banget waktu gue masih kecil. Nah, dari situ gue udah mulai percaya yang kayak, wah ternyata ini real loh dan beneran ada gitu. Ada di sekeliling kita tanpa kita sadari. Iya, Dan mungkin dia merasa nggak sih karena kita enggak. takut. Enggak juga sih, tapi nggak tahu juga. Tapi kan biasa kan di setiap sudut kan ada. Sudut. Iya lah, di kamar mandi juga ada pasti. Ya kan? Sudut ruangan. Iya. Di samping Aldo juga ada. Direkam Di video males ini, banget. Ngapain lu ya? Coba lihat. Mana ini kamu udah paham? Pinter. Gue juga pernah ada cerita biar. Cerita Cil. Jadi itu di depan rumah gue ya kejadiannya. Tapi kan rumah lu udah pindah nih, rumah yang mana? Yang baru ini. Jadi tuh nyokap gue kan lagi pada nongkrong di depan. Nah, terus dikira nyokap gue ini yang di depan rumah kosong itu tuh kayak bayangan putih. Itu bukan kuntilanak. Dia ngiranya tuh kayak apa ya? Kayak patung gitu loh, kayak tiang itu kan ada tiang di situ ya. Nah, nyokap gue masih nggak nyadar kalau itu tuh ternyata pocong. Dia tuh berdiri di depan tiang rumah gue pas belokan. Nah, nyokap gue masih kayak itu apaan ya, mungkin tiang atau apa gitu kan. Terus nyokap gue masuk ke dalam rumah karena merinding. Terus akhirnya dia keluar lagi, tuh pocong masih ada. Terus abis itu pas nyokap Tuh. Itu mama lu sadar kalau itu pocong itu pas dia tuh kucupnya ini tuh begini loh.
pas turun begitu. Nah dari situ nyokap gue baru sadar. Oh jadi selama itu mama lu nggak sadar? Belum sadar, dia belum sadar. 2 kalinya dia baru sadar pas di kuncupnya itu tuh turun gitu. Mana ada bohong. Terus akhirnya ya udah nyokap gue langsung lari ke dalam lah, lari takut. Banyak juga sih kalau di rumah gue ya. Di rumah yang sekarang? Iya, karena di samping rumah gue itu kan kosong tuh udah bertahun-tahun. Yang mana sih? Yang dibuat parkiran motor? Tapi kenapa kosong? Nah itu juga dari sampai sekarang juga nggak ada beritanya yang punya rumahnya itu kemana. Udah rumahnya ditinggal kosong gitu aja. Kok gue jadi takut? Sama gue juga. Salah nih kita cerita ini pas malam-malam lagi Cil. Guys kalian harus tahu ini jam berapa sih? Sekarang Jam 1 lewat Coba 15. gini. Jam 1 lewat 15. Topik hotel nggak sih? Boleh. Nah Terus abis itu yang di hotel kedua itu gue nggak ngerasain, cuma Aldo tuh kayak ngeliat sekelebat gitu loh dari oh yang jendela. lewat Padahal jendela kita nggak ada balkonnya, kayak langsung cuma kaca view doang gitu ya, kaca udah view gitu jalanan, dan nggak bisa untuk dibuka atau keluar gitu loh. Kalau misalkan secara logika ya nggak akan mungkin ada orang yang lewat. Iyalah, cuma Ya kan? sedangkan cuma kita doang kan di sana. Akhirnya kita langsung menyimpulkan ya udahlah, daripada kita digangguin atau gimana dianya iseng, langsung kita tutup aja hordengnya. Tapi gue nggak tahu itu beneran apa enggak, tapi gue juga ngerasain gitu loh, kayak gue jadi ngerasa beda. Shit man. lanjut terus di kalau yang hotel sekarang nggak tahu. Belum. Emang lu udah? Udah. Jadi ya sebenarnya di kamar ini gue biasa aja, cuma pas waktu gue ngerasain feel-nya itu kecil. Waktu gue naik lift, sebelum naik lift dari bawah, terus gue naik lift, di lift gue masih biasa aja, terus ketika gue keluar dari lift itu loh, itu feel-nya beda banget, bener beda, suasananya juga beda, emang sepi banget, tapi tuh bener-bener kayak nggak ada rasa-rasa Iya panas gitu. iya kayak hawanya tuh beda aja. Hawanya beda. Kayak gue nggak pernah ngerasain hawa kayak gini coy gitu sebelumnya. Makanya di situ tuh gue kayak langsung cepet-cepet jalan kan. Waktu kita datang gue buru-buru karena gue beneran takut. Tapi kalian harus tahu ya, biasanya kaget. Biasanya orang-orang yang sering digangguin itu ibu-ibu hamil. Itu gue digangguin. Iya, soalnya dia kan nyimpen 1 nyawa di dalam tubuhnya. Jadi 2 nyawa. Iya, jadi dia sama si bayi. Di cerita yang pernah gue denger, setan tuh lebih suka ini bayi. Itu tuh kayak secara nggak langsung mereka tarik-tarikan Cil sama kita. Iya. Jadi bayi berusaha ditarik sama ibunya juga ditarik sama makhluk lain gitu. Makanya penting banget ketika kita hamil. Gue baca-baca ya, sering baca Quran gitu. Dan gue tuh pernah denger cerita horor gitu loh. Jadi ada, gue nggak tahu ini tapi kisah nyata apa enggak ya. Cuma gue kayak mendengarkan aja gitu. Ada satu cerita di mana ibu hamil ini ditungguin sama si makhluk lain ini. Posisinya tuh kayak baru lahiran gitu loh. Sampai akhirnya mungkin si ibu hamil ini nggak kuat Cil, imannya gitu ya. Jadi karena kan kalau orang hamil itu lemah. Nah di situ posisinya dia nggak ada suaminya. Suaminya kerja dan dia lagi tinggal sendiri di rumah. Terus di situ akhirnya pas suaminya pulang ada kejadian-kejadian aneh banyak banget. Dan kesalahan salah satunya lagi yang salah banget, yang fatal banget, suaminya ini pulang nggak langsung cuci kaki, dia langsung ke kamar, langsung cium bayinya segala macam itu. Dan itu salah banget, soalnya kita kan nggak ada yang tahu ya di luar sana kita ngebawa apa atau ada yang nyangkut di diri kita gimana gitu kan, nggak ada yang tahu. Makanya ketika kita sampai rumah diusahain tuh kayak langsung cuci kaki, cuci muka, cuci tangan, kalau bisa wudhu sekalian gitu, langsung mandi, jangan nyentuh anak dulu gitu. Katanya maksudnya langsung bawa ya. Iya, terus kenanya tuh ke anaknya, bukan ke kitanya gitu kan, nggak ada yang tahu. Nah di situ gue dapet pelajaran tuh. Even itu keluar terdekat pun kita benar-benar harus bersih ketika datang ke rumah. Bener banget, Bu Sabil. Kalau gue sih ada cerita horor tapi tetangga gue. Gak apa-apa.
Iya itu. Tapi makanya deh Cil, Apa? di rumah lo yang dulu, jadi kan Acil kan tinggal nih di satu komplek. Yang pertama di DY, yang kedua di EO. Yang tinggal orang EO nih kayak gini. Kayak gue. Si DY ini gimana Cil? Aman? Kalau DY aman, gue belum pernah ngerasain apa-apa di DY. Itu pas belum di komplek itu. Oh, sebelum di komplek itu. Sebelum di komplek itu. Aja itu. Gue kaget beneran sumpah. Jadi itu posisinya jam 3 subuh. Gue diceritain, dia nah terus jadi tuh rumahnya itu kan samping sama Kali Ciliwung. Tahu Kali Ciliwung kan? Di samping rumahnya itu banyak banget pohon bambu. Jam 2 pagi tuh lagi mau ke toilet. Cil, bambu tuh identik dengan Mbak. Iya. Tapi dia minumnya kocang. Bobby. Kok bisa? Terus dia jam 2 subuh itu untuk mau pipis. Nah tiba-tiba dia keluar dari kamar, dia tuh langsung di ini sama pocong, langsung kayak kita gini. Iya sumpah demi Allah, gue gak bohong, kali ini bercanda. Beneran kali ini bercanda. Kali ini gak bercanda maksudnya. Gara-gara emak nih. Dia di situ baca-baca surat, tapi nggak lari. Pocongnya tetap Dia diem stay. doang. Iya. Dan dia kayak masih face to face kayak gini. masih kayak gini. Terus dia baca. Gue berhenti sumpah. Beneran demi Allah. Nah dia baca-baca surat, posisinya dia bilang kan dia baca-baca surat, terus dia udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi, mau teriak tuh nggak bisa. Astagfirullahaladzim. Nah terus dia mau minta tolong juga nggak bisa. Itu posisinya dia bilang pocongnya kotor, penuh tanah gitu loh. Terus minta kayak, tolong. iya minta tolong, iya dibuka. Gue nggak ngerti itu apa. Oh jadi pocongnya minta tolong. Iya dia begini. Aduh gue nggak tahu Cil, serem banget nih. serem banget. Iya dia begini gitu. Terus dia nggak bisa ngomong apa-apa kan. Dia nggak bisa ngomong apa-apa. Dia cuma bisa baca-baca surat. Abis itu dia pingsan. Gue nggak tahu itu pocong dari mana asalnya. Emang itu posisinya rumahnya rumah tua. Jadi rumah keluarga gitu, rumah tua banget kan. Sampingnya ada kali, pohon-pohon kayak gitulah. Udah sering banget orang ditemuin di situ. Emang banyak yang diganggu gitu. Banyak. Oh mungkin bukan diganggu Cil, lebih ke minta tolong ya. Iya dia minta Cuma tolong. orang-orang nggak ngerti maksudnya iya. dan malah ketakutan. Karena kan emang ya gimana ya kalau Tapi misalkan gimana ya kalau ngeliat pocong terus masih kayak penuh tanah gitu, nggak bersih, kotor gitu. Kalau gue jadi dia gimana ya? tapi itu habis itu dia ditemuin lagi pingsan apa gimana? Dia ditemuin sama orang maksudnya? Iya ditemuin sama orang pagi, sampai pagi jam 6 ditemuin baru dia pingsan itu. Dia nggak bangun sampai jam 6. Disangkanya tuh ada maling di rumahnya. Nah keluarganya sampai kenapa gitu. Soalnya kan dia juga mau ngambil barang. Dia nggak sadar gitu Cil, jadi sampai lama. Iya dia nggak sadar, dia tuh bener-bener shock banget. Shock banget, iya lah gila depan muka coy. Iya terus akhirnya dia baru bisa ngomong, kan dibangunin jam 6 nih. Dia baru bisa ngomong jam 8. Dia udah kayak ditenangin dia gitu tenangin ya. dulu gitu baru dia cerita. Terus itu dia pindah rumah. Itu posisinya dia cewek apa cowok Cil? Cewek ibu-ibu. Udah punya anak. Udah punya anak. Tapi anak-anaknya digangguin juga nggak? Oh kalau itu gue nggak tahu sih. Cuma tahu denger ceritanya aja. Udah dibaca-bacain. Kok dia masih kayak gitu? Biasanya kan kalau di film-film kalau dibacain udah ya kabur gitu. Di film gitu ya, bohong. Percaya? Gue juga nggak ngerti sih. Gue belum Intinya di sampai sini kita sekarang. mau cerita aja sih. Sampai sekarang pun belum pernah ditongolin bentuk kuntilanak kayak Tapi gimana. Nazila jangan sampai salah, katanya kalau misalkan si setan berani munculin dirinya ke kita, itu tandanya dia lagi nggak hoki. Oh iya, kita Ya. dapat rezeki. Yang Itu gitu. keberuntungan, iya. Dapat Dianya nggak hoki, kitanya yang hoki. Iya. Tapi masa hoki ketemu gituan Cil? Kan yang ketemu gitu juga jarang-jarang kan. Iya sih, jarang-jarang bener. Intinya gitu sih, kayak even kita berbeda alam, kita masih ada di tempat yang sama. Boleh tetap harus percaya sama Allah, tetap harus ibadah biar mental kita juga kuat. Itu udah sih paling gitu aja cerita-cerita mistis dari kita. Karena emang pengalaman kita sebenarnya gitu doang. Dan lebih banyak kan kita diceritain orang sih.
karena kadang cerita kayak gini tuh seru juga ya Cil. Iya. Segitu guys, semoga ini bisa menghibur teman-teman yang ada di rumah yang lagi gabut. Ini bakal Kita juga lebih gabut kali. iya kita gabut banget sebenarnya di sini. Kayaknya kita besok mau berenang nih. Tapi Cil, lu baca gak sih Cil ini? Terima kasih semuanya yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah. Dah.